Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava Saptian Fadlur Rahman dari NIM 221331006. Di sini saya akan menjelaskan modul 1 yang berjudul Run Line Code, modul 1 yang berjudul Run Line Encoding atau disingkat RLE pada praktikum sistem komunikasi multimedia atau sistem dan teknologi multimedia. Pada pembahasan kali ini, bahasan utamanya adalah bagaimana cara kita mengencoding menggunakan metode RLE ini. Sebelumnya, metode RLE ini digunakan untuk salah satu teknik kompresi untuk mengurangi kapasitas jumlah data yang nantinya akan dikirim. Kebetulan di sini adalah sampel di sini adalah data teks yang dimana kita memiliki original data stream yang nantinya kita akan lakukan encode, sesuai dengan aturan-aturan dari metode RLE ini. Di sini ada contoh penggunaan RLE pada proses encoding, yang dimana dengan mengganti setiap rangkaian angka 0 dengan 2 karakter yang menunjukkan bahwa kompresi sedang dilakukan, diikuti dengan jumlah angka 0 dalam rangkaian tersebut. Semakin banyak angka 0 yang berurutan, maka ukuran file hasil kompresi akan semakin efisien. Contohnya di sini pada gambar ada angka 17, 8, 54, 0, 0, 0, 97, dan seterusnya. Di sini kita tandai yang mana angka yang menunjukkan angka 0. Setelah itu kita hitung angka 0-nya itu ada berapa, lalu kita encode dengan metode angka 0 dengan 2 karakter, yang dimana satu karakter mewakilkan angka 0 atau merepresentasikan angka 0, dan satu lagi merepresentasikan jumlah karakter angka 0 tersebut. Jadi, semisal angka 0 ada 3, maka encode-nya adalah 03, yang dimana yang berarti angka 0 ini berjumlah 3 pada data aslinya. Pada metode yang dilakukan pada praktikum ini, kita mengencode hanya untuk nilai 0 saja. Jadi, setiap kita menemukan angka 0 tersebut akan kita lakukan encoding dengan menggunakan metode Run Line Encoding atau RLE ini. Sebelum kita melakukan RLE atau metode RLE, kita perlu paham dulu konsep-konsep dasar dari penarikan data atau pembacaan data dari sebuah data stream. Contohnya seperti pada sel yang pertama ini. Semisal kita berikan variabel C sama dengan 4, data stream yang kita punya adalah 0, 1, 2, 2, 3, 0, 1, maka bila kita print data stream dengan C di sana yang bernilai 4, maka ini akan mencetak indeks keempat dari data stream, yang dimana jika kita hitung, indeks keempat dari data stream adalah 3. Dan kode ini akan mencetak angka 3 sebagai hasil outputnya. Dan sebelum kita melakukan RLE, kita juga harus paham bagaimana cara kita untuk mengetahui jumlah huruf atau angka pada sebuah data. Terlihat pada sel nomor 2 ini, yang dimana kita inisialisasikan variabel C sama dengan 0 dan count sama dengan 0, kita memiliki data stream sebagai berikut. Lalu kita membuat loopingan atau iterasi yang dimana untuk X dalam panjang length data stream, jadi program ini akan mengiterasi sebanyak panjang
karakter dari data stream. Misal panjang karakternya dari data stream itu adalah 2, maka iterasi ini akan diiterasi sebanyak 2 kali tergantung panjang dari data stream. Lalu setelah itu kita berikan kondisi yang dimana data stream sama dengan 0, kita memberikan kondisi yang dimana bila kita menemukan dalam iterasi, menemukan angka 0 pada data, maka kita akan menjumlahkan count plus 1. Jadi setiap angka 0 ditemukan, maka count ini akan berjumlah plus 1 dari data sebelumnya. Lalu iterasi ini akan terus berulang sebanyak panjang data stream. Semisal panjang data stream adalah 12, lalu yang ditemukan angka 0 itu adalah 3. Maka dari itu count di sini akan menambah sebanyak 3 kali, yang dimana jika kita plus 1 plus 1 plus 1 sebanyak 3 kali, hasil dari count akhir itu adalah 3. Untuk kode ini, hasil dari count adalah 6, yang dimana kita menemukan angka 0 sebanyak 6 kali. Dengan konsep-konsep dasar yang sudah dilakukan pada sel-sel sebelumnya, maka kita dapat melakukan encoding dengan merepresentasikan angka 0 sebanyak jumlah sesuai metode RLE. Pada kode sel kali ini kita menginisialisasikan C dengan 0, count dengan 0, data stream yang kita punya adalah sebagai berikut. Lalu kita melakukan iterasi, yang dimana kita melakukan iterasi sebanyak panjang karakter dari data stream. Lalu kita mencari angka 0, lalu kita hitung sesuai program bertemu angka 0. Jadi semisal program ketemu angka 0, maka count akan bertambah 1, program ketemu lagi angka 0, program akan bertambah 1, jadi hasilnya totalnya 2, dan seterusnya. Jika data stream tidak menemukan data 0, maka data stream berindeks C akan dicetak secara langsung untuk hasil output. Dan jika data stream dengan indeks C bertemu dengan 0, maka count akan bertambah dan melanjutkan ke kondisi berikutnya, yang dimana jika C plus 1 atau indeks C plus 1, semisal indeks sekarang ada di indeks ke-7, maka plus 1-nya ada di indeks ke-8, tidak sama dengan 0 atau bukan 0, maka print 0 plus count yang sudah dihitung. Jadi, kode ini akan mencetak angka 0 dan jumlah count yang sudah di iterasi sebelumnya. Jadi, semisal kita bertemu angka 0 sebanyak 7 kali, maka ini akan mencetak 0 dan juga 7 sebagai hasil outputnya. Lalu program ini akan mencetak semua data stream yang sudah di-encode atau sudah dimanipulasi oleh program ini. Dan hasilnya akan berubah menjadi seperti ini, hasil data streamnya. Yang awalnya angka 0 ini ada sebanyak 8 kali setelah melakukan encoding atau setelah melalui metode encoding, maka angka 0 ini akan terkompres menjadi 0,8, yang dimana merepresentasikan bahwa angka 0 ada sebanyak 8 karakter pada data stream aslinya. Berikut merupakan flowchart dari sebuah metode RLE yang dibuat untuk merepresentasikan bahwa untuk mengkompresi angka 0 dengan metode RLE, di sini ada mulai, lalu inisialisasi variabel, lalu kita
cek apakah X sebanyak panjang karakter pada data stream untuk melakukan loopingan atau iterasi, lalu periksa apakah data stream pada indeks C adalah sama dengan 0. Jika iya, maka jumlahkan count dengan plus 1, lalu lanjut ke kondisi selanjutnya, yaitu periksa karakter indeks setelah C bukan 0. Bila tidak, cetak data stream langsung, dan jika iya, cetak 0 plus str count, yang dimana count ini kita ubah menjadi string agar dapat dicetak dan disatukan dengan data stream hasil outputnya dengan hasil output yang merupakan data string. Bila sudah tercetak data streamnya, maka kita lakukan iterasi untuk penambahan si variabel C-nya. Lalu kita cek apakah X sebanyak panjang karakter pada data stream. Semisal tidak, maka loopingan ini selesai. Di sini ada eh, beberapa kondisi yang dimana bila kita menemukan angka nolnya itu lebih dari 9 atau 2 digit. Yang dimana ini tentunya akan membingungkan pada saat proses decoding. Semisal kita memiliki angka 0 sebanyak 11 kali, maka nantinya akan terencode bahwa nantinya akan terkompresi menjadi 0 dan 11 yang merepresentasikan bahwa 0 memiliki karakter sebanyak 11. Oleh karena itu, untuk menghindari kebingungan daripada proses encoding atau decoding, di sini kita memberikan tanda data mana yang kita encode. Seperti semisal kita menemukan angka 0 dan angka 0 tersebut ada sebanyak 11 karakter, maka kita berikan string tambahan pada semisal tanda kurung tutup dan kurung buka ini, yang dimana bila kita menemukan angka 0 gitu, lalu kan seharusnya itu 011, namun kita bisa modifikasi ini menjadi 0 kurung 11 gitu. Jadi kita juga tahu mana sih program yang kita encoding, atau juga kita bisa memberikan dengan tanda strip atau minus ini 11. Jadi kita tahu bahwa 0 ini adalah 0 yang kita encoding, dan indeks selanjutnya itu adalah merepresentasikan banyaknya karakter 0. Nah, di sini juga pada metode RLE untuk program ini kita memodifikasi bahwasannya kita tidak hanya mengencode untuk duplikasi angka 0 saja, namun kita juga melakukan proses encoding untuk data-data duplikasi yang lebih dari satu pada setiap data string. Tidak hanya untuk 0 saja. Misal ini ada 455, maka 55 ini akan kita encode menjadi 52. Seperti ini. Bagaimana caranya? Pada umumnya sama seperti kita encode angka 0, cuma di sini ada beberapa modifikasi pada program, yang dimana pada program ini kita menginisialisasikan data stream result count sama dengan 1, current char sama dengan data stream yang berindeks 0. Kita melakukan loopingan awal yang dimana untuk i dalam range 1 sampai panjang data stream. Maka ini akan mengiterasi
mulai dari satu, indeks ke satu, atau karakter kedua pada data stream, sampai panjangnya jumlah karakter data stream. Lalu kita berikan kondisi jika data stream pada indeks I yang sedang diiterasi saat ini sama dengan current char, yang dimana current char-nya itu adalah data stream yang berindeks 0. Bila sama, maka tambahkan plus 1 pada count. Jika beda, maka hasil resultnya kita akan menambahkan hasil result adalah si current char-nya yang dimana 4. Lalu jika count-nya itu lebih dari 1, maka kita menambahkan si hasil resultnya itu dengan hasil countingan kita, dan jika bukan sama lebih dari 1, maka kita akan menggunakan spasi. Lalu kita mengupdate current char-nya itu sama dengan data stream I, indeks I yang sedang kita looping. Lalu kita mendefinisikan ulang atau mendefinisikan ulang variabel count sama dengan 1 untuk mereset kembali agar perhitungan pada data stream yang berulang nantinya akan kembali normal dan tidak ada kesalahan pada metode RLE ini. Jadi semisal si data stream-nya itu adalah indeks I ini adalah indeks ke 1, yang dimana indeks ke 1 itu merepresentasikan angka 5. Angka 5 sama dengan current char. Jadi semisal si data stream indeks I ini adalah indeks kedua, yang dimana indeks kedua itu adalah 5. Apakah indeks kedua itu sama dengan current char, yang dimana current char ini setelah kita iterasi dia akan sama dengan data stream I pada sebelumnya. Pada sebelumnya itu berarti indeks kedua, ke 1. Jadi, apakah si indeks kedua sama dengan indeks ke 1? Jadi, si data stream dengan indeks I atau dengan indeks kedua yang bernilai 5 sama dengan current char pada indeks ke 1 yang bernilai 5, berarti ini kondisi ini true. Ya. Maka dari itu, count di sini akan ditambahkan plus 1. Lalu, jika kondisi ini sudah terpenuhi, maka dia akan menambahkan result untuk current char-nya. Jadi, dia akan menambahkan hasil printan untuk si result ini plus countingan yang sudah kita hitung. Jadi semisal count-nya itu lebih dari 1, maka si hasil resultnya ini, yaitu 5 pada current char ini, akan ditambahkan 1 sesuai counting yang telah di looping pada iterasi program ini. Lalu kita pada hasil akhirnya kita lakukan print result, yang dimana ini akan menampilkan semua hasil iterasi pada program ini. Jadi data stream 455454444 seterusnya akan terencode menjadi data seperti ini: 45 dalam kurung 2, 454 dalam kurung 4, 5454 dan seterusnya. Dalam kurung ini merepresentasikan jumlah karakter
pada indeks sebelumnya. Jadi 5 itu pada data aslinya ada 2 karakter, 4 pada data aslinya ada 4 karakter, 3 pada data aslinya ada 2 pada data aslinya ada 3 karakter, 0 pada data aslinya ada 3 karakter, dan seterusnya. Sekian untuk penjelasan modul 1 untuk metode RLE atau Rang Length Encoding, yang dimana pada kesimpulannya itu adalah bagaimana sih cara kita mengkompres suatu data, yang dimana data yang beruntun akan kita kompres menjadi 2 karakter saja, yang tentunya akan mengurangi jumlah data atau kapasitas yang nantinya akan dikirim dan diterima oleh penerima. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.